dipersembahkan oleh Kita langsung ke Bang Zain Assegaf alias Habib Kribo. Kami ingin tahu Habib Kribo, alasan Anda sepertinya narasi yang dibangun di media sosial juga membela pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, Habib Kribo. Ya, terima kasih. Saya bukan membela sesuatu yang salah ya. Saya hanya ingin menyampaikan suatu kebenaran yang saya pahami. Lah dari kasus Al Zaitun ini saya pikir saya lihat sudah sangat menyimpang dari apa yang diharapkan di awal itu di masyarakat. Al Zaitun itu katanya ingin mendirikan negara dalam negara atau an-Pancasilais atau melahirkan radikalisme. Saya dukung itu. Saya memang dari dulu gerakan saya itu melawan radikalisme. Tapi saya lihat kemarin ini kok yang dipermasalahkan berita di luar penista agama. Lucu yang dibahas. Yang dibahas tentang lagi apa? Ya fikih lah, hukum ibadah. Itu kan furu'iyah. Itu debatable. Islam ini terpecah dari 72 golongan. Masing-masing berbeda cara ibadahnya. Lah kenapa sekarang kok Al Zaitun yang dipermasalahan itu? Katanya sholatnya, softnya. Udahlah, itu kan masing-masing. Kalau kita mau lihat di Mekah juga sholat campur perempuan. Masalahnya begini, tidak bisa ditanggepin dengan hukum. Ajak dialog. Kan di Al-Quran udah dikasih tahu tuh di surat An-Nahl 125. Ajakan dengan cara hikmah, jangan berdebatlah dengan yang baik. Nggak usahlah kita mau melampaui Tuhan, mengatakan mereka itu sesat. Padahal di ayat itu sudah dikasih tahu. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang tersesat. Dan siapa yang mendapat petunjuk. Lah itulah. Lah itu saya lihat lagi apa? Lari lagi masalahnya isu sertifikat kayak rekening banyak. Apa terus? Ini apa lagi? Itu saya lihat lagi usaha kapalnya ditutup. Usaha kayunya ditutup katanya nggak ada izin. Lah ini mau dibawa kemana nih masalah ini? Kalau kita mau cari kesalahan, setiap orang tuh punya salah. Nggak usah Al Zaitun. Fokuskan aja lah. Hal-hal apa sih? Apalagi Al Zaitun kan suatu gerakan yayasan untuk umat. Bukan profit, bukan konglomerat. Andaikan itu ada pemilikan PG atas nama PG, sertifikat, banyak. Ya saya pikir semua yayasan begitu. Sekarang banyak menggunakan nama pribadi. Tapi kita lihat, bergerak apa enggak ini yayasan ini? Mengajak kebaikan apa enggak? Itu aja. Jadi, marilah kita tuh berpikir yang enak lah. Jangan kita memaksakan satu keyakinan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita tidak bisa dapat mengklaim pendapat saya mutlak untuk semua. Apalagi hal ritual. Kapan selesai negeri ini ribut isu agama? Maksud Anda adalah pihak kepolisian, pemerintah cari-cari kesalahan Panji begitu? Saya pikirlah sudah menyimpang kok. Kalau cuma perbedaan ritual apa harus dibawa ke polisi? Kasih aja penjelasan. Kasih penjelasan nggak bisa. Kita mau nuduh itu orang kafir nggak bisa. Maaf aja lah. NU dan Muhammadiyah aja udah beda jauh. Ritual NU itu banyak di Muhammadiyah atau di Wahabi dibilang musyrik ke kuburan. Kok bisa damai? Lah kita harus membuka peluang. Perbedaan itu akan terjadi. Selama masih belum ada yang memiliki otoritas langit, yang di sini Nabi, itu perbedaan terjadi. Dan kita nggak perlu merasa saya paling benar. Lah ini terus kalau digelorakan terus, negeri ini pecah. Sekarang sesama Islam aja sudah saling penista agama. Ada yang mau demo dengan cara kekerasan. Saya membela sedikit, dibilang mau dibunuh. Saya kafir. Ini sudah terjadi. Besok yang saya khawatirin apa? Akumulasinya apa? Terjadi kepada minoritas. Bisa saja dituduh sesat kafir. Contoh lah kita lihat negara Arab. Isu madhab, Sunni dan Syiah. Ini persepsi manusia yang relatif. Agama ini semua relatif yang ada kita yakini saat ini. Karena kita bukan pemilik kebenaran mutlak. Isu relatif aja bisa saling bunuh. Gara-gara isu madhab, sunnah dan Syiah. Bukan mustahil akan dibawa kemari. Ini saya lihat kok saya khawatir ada gerakan-gerakan yang ingin merusak. Mungkin kita nggak tahu secara langsung kita dimanfaatkan. Banyak loh negara luar tuh nggak suka Indonesia maju. Maaf. Isu ISIS itu juga yang buat Amerika. Saya juga khawatir ada kekacauan di Indonesia tentang isu agama. Ini pepesan kosong. Ini ada yang mainin. Bahaya loh. Ini terus terakumulasi. Oke, ini bahaya. Artinya kasus hukum yang saat ini sedang menjerat Panji Gumilang gitu ya, dugaan kasus penistaan agama tidak tepat menurut Anda? Saya tidak menolak kasus penistaan agama dibawa ke hukum. Itu nggak boleh ranah keimanan dihukum. Tidak setuju juga Bapak Panji akan misalnya kalau tentang penista agama dia dihukum, saya tidak setuju. Karena tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu menghukumi hukum itu kalau menyangkut dosa universal, menyangkut maslahat dengan orang lain. Nabi dalam Piagam Madinah itu melindungi semua aliran agama. Nabi tidak memaksa dalam hal keimanan, tapi dalam hal hukum universal ada orang mencuri,
atau siapapun itu Nabi bertindak. Tapi untuk keimanan nggak ada di baku hukum. Al-Quran jelas kok, ajarkan dengan hikmah, berdapatlah dengan baik. Jangan Anda menuduh orang sesat. Habib Yang tahu Kribo. siapa yang sesat itu hanya Tuhan. Tapi tahukah Habib Kribo bahwa alur proses hukum di kepolisian, penyidik Baris Krim Polri tidak bekerja sendiri. Ia menggunakan berlandaskan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga bisa mendalami dugaan penistaan agama Habib Kribo. Kan ada ukurannya penistaan Fatwa agama. Majelis Ulama Indonesia itu nggak mutlak. Nggak ada yang mutlak. Sudah banyak yang kena Habib Kribo. Gara-gara penistaan agama sudah banyak yang Justru kena. saya dari pertama menolak ada hukum penista agama harus dihapus. Kalau enggak negeri ini apa? Gonjang-ganjing isu agama. Saya sekarang dilaporin polisi di Makassar. Saya katanya dibilang apa? Penista agama. Maaf, saya jelek-jelek ini juga Habib. Enggak, saya akan jual agamanya Rasulullah. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Dilaporkan saya di Sulawesi. Saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Kenapa? Banyak kita ini pemahaman kita yang masih salah. Kita merasa paling benar. Kan tadi sudah saya jelaskan, Islam terpecah banyak aliran. Siapa yang bisa mengklaim paling sempurna? Enggak ada. Itu hanya Tuhan. Nah, kalau masalah ibadah ritual, tidak mengancam orang lain. Kalau andaikan dia sembahyang, habis sembahyang bunuh orang, ini boleh kita usut. Kalau dia habis sembahyang nonjok orang, ini boleh kita lawan. Kalau cuma dia sendiri di tempat, biarin, kita jelasin aja. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau, ya kita jelasin lagi, nggak usah dipaksa. Nggak usah dilabelin penista agama kafir. Beragamalah yang enak. Jangan berubah dari, merubah diri jadi Tuhan. Itu aja. Oke, saya mau ke Bang Taufik kalau begitu. Jangan melabeli diri, Bang. Dan bahkan kasus hukum pun yang saat ini sedang berlangsung, yang Anda minta kepada pemerintah, tidak tepat menurut Habib Zaid. Ya, saya sepakat dengan Habib Kribo. Mengapa? Karena nggak jelas arah dari penegakan hukum yang sedang di apa istilahnya seperti kayak panggung sandiwara ya, baik di Mabes Polri maupun di Majelis Ulama Indonesia. Pasal yang disangkakan tidak tepat? Karena begini, sejak kapan Mabes Polri itu terlalu serius mengurusi kaitannya dengan penista agama? Setahu saya, ya, ini kan 1 Muharram yang lalu, kemudian rame-rame Panji Gumilang. Ini bukan karakter asli Panji Gumilang. Bukan karakter asli, bahkan mengundang Habib Kribo ya, mengundang Mbak Monik, mengundang Bang Ilham. Itu mungkin baru pertama kali. Sebelumnya kan yang diundang itu adalah prajurit-prajurit NI KW9 yang ada di teritorial, yang ada di DKI dan sebagainya, ada acara ditelusuri. Menurut Anda apa maksud Panji Gumilang ini? Artinya sekarang begini, sebetulnya isu NII itu udah selesai tahun 2012. Mestinya saat itu, kalau memang kepolisian itu serius, ditindak saat itu. Namun, ada kerja besar dari Mabes Polri ya. Tahun 2012, boleh dibilang seluruh rekrutmen, pembaiatan, cara-cara dengan simbol NII itu selesai. Artinya sudah tidak ada lagi, jadi kita nggak perlu lagi bicarakan Al-Zaitun dalam konteks NII, kalau bicara sekarang. Tapi kalau memang mau ditarik, ini sebagai upaya penegakan hukum, buka dong. Contoh misalnya Panji Gumilang di sini diduga menggelapkan dana mahasiswa UT asal Al-Zaitun. Ada MUU antara UT dengan Mal Al-Zaitun, di mana para mahasiswa, ada sekitar ribuan mahasiswa UT yang dari teritorial atau dari fungsional Al-Zaitun, itu mereka kuliah di universitas terbuka. Namun uang kuliahnya banyak yang tidak disetorkan, hampir 5 miliar. Itu hasil penyelidikan dari Baris Krim Polri loh. Saat itu Pak Ito Sumardi. Ini kan jelas tindak pidana. Pak Taufik, kalau sekarang memang secara paralel Bapak, kasus yang berjalan. Bukan hanya penistaan agama, tapi ada indikasi TPPU, penyalahgunaan zakat, infak, sedekah. Tapi yang penistaan agama ini, kalau versi Habib Kribo kan tidak ada yang menyimpang sama sekali Pak Taufik Hidayat. Kalaupun misalnya kita masuk kepada penistaan agama, itu hanya pintu masuknya saja. Tapi hakikatnya adalah, di dalam penistaan agama itu ada delik pidana. Dalam konteks apa? Dalam penistaan delik agamanya? pidana umum saya begini. Mereka-mereka yang berhukum selain hukum Allah adalah kafir. Takfiri kan? Nah,
ini adalah pintu masuk mereka untuk menghalalkan harta di luar kelompok mereka. Artinya, ini nanti mungkin ada yang cerita bagaimana dulu di teritorial, ya, itu orang tuanya saja ditipu. Ya, pembantu rumah tangga baru 2-3 hari kerja mencuri. Itu bukan karena kemauan dia, tapi karena ada doktrin yang sesat. Ini yang harusnya yang digali oleh MUI, oleh kepolisian, bahwasanya ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk durhaka kepada orang tua. Ada doktrin-doktrin agama yang bisa digunakan untuk melawan pemerintah, untuk mencuri, ya, untuk melakukan tindak perampokan. Ini sebetulnya hal yang simpel ini. Hal yang ya kalau ini kan jelas nih ya, jelas dalam temuan PPATK itu kan 2012 zaman Pak Yunus Hussein. Kita sudah laporkan. Nah, kok nggak ada tindakan? Ya, terutama misalnya ketika acara telusur tahun 2009-2010 itu jelas diputar proses perpindahan kewarganegaraan, proses doktrin, ya, orang didoktrin anti Pancasila, orang didoktrin anti NKRI, orang dibaiat, orang ada proses perpindahan kewarganegaraan, diangkat menjadi warga negara baru. Ini kan proses makar, videonya ada, orang pelakunya ada. Ini kalau ada orang misalnya melakukan tindakan kriminal di media sosial, dicari dong orangnya. Ini tidak di media mainstream, sekelas TV One, sekelas Metro TV, tapi dibiarkan. Ini kan aneh nih. Ya, saya cocok lah. Aneh gitu. Sudah nyala Habib Kribo, sudah nyala? Ya, saya cocok kalau dalam hal yang tadi disebutkan ada nanti menciptakan merugikan orang lain atau menipu orang lain, itu boleh disikapin. Cuma yang saya mau pertanyakan, ini sudah 20 tahun lebih hidup Al-Zaitun. Kok sampai ini hari nggak selesai-selesai? Apa fungsinya? Dan kenapa kok ini hari baru rame? Itu jadi banyak tanda tanya aja. Ini mau dekatin Pilpres lagi. Kan bisa aja orang mau cari apa ya, manfaat dari keributan agama. Yang ini. goreng siapa, Bib? Ya, yang punya kepentingan penguasa, Begini, rakyatnya Bib, jadiin Bib, korban. Maaf, Bib, saya ini. Ya, saya Al-Haidar tahun 2003 itu mengadukan Kepala BIN saya. Kepala BIN yang kita laporin. Bapak Hendro Priyono. Kenapa? Karena hasil penelitian kami ya tentang Az-Zaitun itu kan kami bukukan. Lalu saat itu ya, tapi saya menolak dulu tentang Pak Hendro Priyono. Saya ini bergerak di bidang radikalisme. Saya di musim Bapak orang. Siapa yang melindungi saya? Siapa yang mengarahkan saya mendukung? Adalah Pak Hendro. Dan sempat sekali Pak Hendro membuat statement yang apa ya, mungkin nggak nyaman buat dia. Dia mengatakan mengkritisi kaum Arab yang ada di sini ingin membuat gaduh. Jujur aja yang dimotorin oleh Rezik loh. Lah, Pak Hendro berani berkata, moderatornya mana ini? Sebentar Bapak, nanti kita kasih porsi yang masing-masing. Kita kasih porsi masing-masing. Ini kan tentang pendidikan. Kita uraikan satu persatu Bapak. Saya jangan kan dulu. Ini malah buang-buang waktu. Saya mau cerita tentang Pak Hendro ini yang tuduhannya itu bukan saya membela. Jangan di kemana-mana kan bicara itu sesuai dengan konteksnya. Saat itu saya melaporkan, saya Al-Haidar melaporkan Pak Hendro Priyono karena melakukan tindakan pengancaman kepada kami para ilmuwan, para akademisi. Saya terlepas nggak tahu itu ancaman apa. Nah, kalau tidak tahu dengarkan dulu. Maaf BP, maaf BP. Ancamannya dalam bentuk apa? Bayangin BP ya. Hendro Priyono atas nama presiden. Ya, dia apa? pidato di komunitas Al-Zaitun. Ya. Itu ada videonya. Ya, apa ancamannya? Ancamannya untuk siapa? Itu ada orang-orang yang iri hati, orang-orang yang sakit hati yang menerbitkan bukunya buku iblis. Itu mereka-mereka itu yang mengatakan Al-Zaitun ABC itu adalah orang-orang iri hati akan saya hajar. Dan Hendro Priyono saat itu menyatakan buku yang kami terbitkan adalah buku iblis. Apa yang salah di situ? Kalau Pak Ya Hendro membela orang, kok mereka ngancam kok akan saya gebuk. Kalau membela yang benar gimana? Ya nggak bisa. Orang
pengancaman, menggebuk, menghajar. Selama saya masih berkuasa, saya akan hajar. Iya. Ini pidana. Oke, hubungannya dengan Panji Gumilang apa? Artinya dia bicara di forum Panji Gumilang. Dan hebatnya oleh Panji Gumilang, itu video disebarluaskan. Itu untuk menunjukkan Merasa punya backing. Merasa punya backing. Kalau maaf ya, kalau Pak Muldoko saya pikir nggak ngerti apa-apa, Pak Wiranto juga. Tapi Pak Hendro Priyono jelas-jelas dalam forum mewakili presiden. Lah itu terdaftar apa nggak di Menteri Agama? Ada masalah apa nggak Al-Zaitun? Bukan. Lah enggak, saya mau tanya Gimana sih pada masa tindakan pengancaman ini? kalau sesuatu sudah dikasih izin oleh negara, ada orang mengganggu, salah apa nggak kalau disikapin? Kami ini punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kami bikin buku hasil penelitian. Lalu buku itu dibilang buku iblis. Saya mau tanya, itu Al-Zaitun pada saat itu sudah diresmin oleh Depak? Lu nggak ada urusan. Buku, ya, Bukunya apa, Juli? bahkan bukan buku Judulnya ini apa, ya, Bang? bahkan buku yang kami tulis itu saat itu kan juga merujuk hasil daripada penelitian Kementerian Agama. Saat itu Pak Profesor Said Agil Al-Munawar. Soal apa buku itu, Bang? Iya. Soal apa? Soal mengkritisi tentang Al-Zaitun bahwasanya terbukti ya ada hubungan sumber daya manusia yang ada di Al-Zaitun itu berasal dari teritorial NII. Dana untuk pembangunan Al-Zaitun itu berasal dari hasil ya eksploitasi yang ada di umat di NII. Pembuktiannya itu kita ke Pak Abdul Hoyer, kita tarik ke Berarti perkara hari ini. semua Habib dari ditahan dulu, Habibie, Habib Zen. Presiden, Menteri Kita Agama tahan itu dulu. masalah. Pak Habib Zen, karena kasusnya terlalu berlarut-larut, Bapak, kami ingin tahu apakah ini ujungnya ada tersangka atau tidak, Itu Pak Taufik. temuan Kementerian Agama loh, resmi. Ya. Baik, Oke, jadi kita penistaan masih agama sebagai membahas pintu masuk mengenai ya, kasus Bapak. yang berlangsung, penistaan agama. Pak Abdul Hoyer. Jadi gini, saya bicara ini berdasarkan pemberitaan. Perkara Akwo itu sudah masuk penyidikan. Hari ini yang bersangkutan masih diperiksa. Betul. Ya, saya tidak meramal, tapi saya punya keyakinan berdasar argumentasi teoritis. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang saya pahami dan saya pelajari. Seseorang itu dinyatakan sebagai tersangka apabila telah memenuhi 2 alat bukti minimal sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang menuju kepada pasal 184 KUHP. Nah, itu apa? Ada 3. Saksi, ahli, surat. Keterangan terdakwa, petunjuk nanti di pengadilan. Ahli sudah diperiksa. Banyak ahli dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, saksi begitu juga. Surat dimaksudkan di sini dokumen-dokumen termasuk sistem dan atau dokumentasi elektronik yang beredar di berbagai media sosial. Tambah lagi bahwa Majelis Ulama Indonesia itu telah menerbitkan fatwa. Fatwa ini diperlukan sebagai salah satu alat bukti surat sebagaimana dimasukkan dalam 184 KUHP. Bukti Jadi, penguat. fatwa itu menjadi bukti surat. Nanti komisi fatwa di MUI itu dimintakan pendapatnya sebagai ahli. Saya paham persis. Ini berlaku terhadap semua kasus, bukan hanya terhadap Panji Gumilang. Lalu apa kaitannya? Seseorang itu telah dinyatakan diduga memenuhi unsur delik yang disangkakan. Ada 3 delik. Pertama yang paling tinggi itu adalah berita bohong. Pasal 14 ayat 1. Undang-Undang nomor 1 1946 tentang pemberitahuan bohong atau menyiarkan berita bohong. Itu dengan sengaja menerbitkan keonaran. Pasal yang kedua itu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Junto pasal 45. Itu terkait ujaran kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok yang berdasarkan suku, sara, suku, ras, dan antar golongan. Itu 6 tahun. Kalau yang tadi pasal 14 ayat 1 itu 10 tahun. Yang ketiga adalah pasal 156A huruf A KUHP. Ini terkait dengan delik penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Itu ancaman hukumannya 5 tahun. Menurut pasal 21 KUHP, sepanjang diancamkan 5 tahun dan dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan merusak barang bukti, dapat diterapkan penahanan. Jadi, ketika semua alat bukti tersedia telah dipenuhi, unsur subjektif on element
objective unrecoverable yang menunjuk kepada mens rea dan actus reus. Ini masih tahu ini. Mens rea itu kesengajaan. Ketiga delik itu disebutkan dengan sengaja. Ketika disebutkan dengan sengaja berarti ada 3 corak gradasi. Bisa dengan maksud, al-okhmah, mengetahui menghendaki perbuatannya, atau dolus eventualis. Dia membuat hendaki perbuatan, tidak menghendaki akibat, juga dipidana. Nah, derajat terendah adalah yang kita kenal dengan dolus eventualis itu selain dolus directus. Jadi walaupun orang berbuat dikehendaki, akibat itu timbul, dia tetap dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ya. Sehingga tidak ada alasan saya tidak menghendaki akibat. Saya tidak menginginkan terciptanya suatu penodaan agama. Ketika itu terjadi menimbulkan suatu keonaran, ketika itu terjadi sesuatu hal yang dinyatakan itu adalah suatu perbuatan yang terkait dengan penodaan agama, atau berita bohong dalam susunan pasal yang saya sebutkan tadi, dia dapat dipidana. Oleh karena itu, saya yakin yang bersangkutan pada hari ini selesai diperiksa akan dilakukan gelar perkara. Gelar perkara yang saya pahami dalam kondisi sekarang ini naik satu tersangka. Berubah menjadi saksi karena dia sudah tersangka. Karena dia diperiksa sudah saksi. Sedangkan alat bukti sudah terpenuhi. Yang saya sebutkan tadi, saksi, ahli, surat sudah ada, fatwa sudah ada. Nah, kalau sudah demikian halnya, syarat objektif terhadap seseorang itu ditangkap dan kemudian ditahan, itu harus ancamannya di atas 5 tahun. Yang sebutkan tadi itu di atas 5 tahun. Haruskah ada tersangka dalam tingkat penyidikan? Penyidikan itu outputnya, hasilnya tersangka berdasarkan pemenuhan unsur yang saya sebutkan tadi. Unsur ini dipenuhi berdasarkan 2 alat bukti sehingga terang perbuatan pidananya dan orang itu layak dinyatakan sebagai tersangka. Ketika demikian halnya berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP dia ditahan. Ini kita harus adil, bersama harus Pak Abdul Wahid, karena kabarnya Baris Krim Polri setelah memeriksa berjam-jam Panji Gumilang akan melakukan rilis malam hari, akan mengumumkan bagaimana status Panji Gumilang. Tapi pertanyaannya Pak Abdul Wahid, ini jerat pidananya mengarah kemana? Apakah kuat mengerucut ke pasal dugaan penistaan agama? Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus di catatan demokrasi pemirsa. Dilanjutkan Pak Abdul Wahid, kami ingin tahu Pak, jerat pasal yang mana? Tadi saya menyimak ada statement ini sebagai pintu masuk terhadap kejahatan yang lebih besar. Saya setuju itu. Kenapa? Kejahatan itu bukan hanya manusia, tapi korporasi, perusahaan, badan hukum, yayasan itu juga dianggap sebagai subjek tindak pidana. Itu dikenal dengan corporate crime. Nah, kalau penelusuran terhadap aliran keuangan yang mencurigakan terkait dengan ada indikasi membangun struktur pemerintahan negara dalam negara, ini menjadi suatu delik khusus anselah makar sebagaimana dimasukkan dalam pasal 104 KUHP. Anselah itu serangan ini kepada negara, bukan serangan fisik, tetapi perbuatan permulaan pelaksanaan dengan niat untuk mendirikan negara dalam negara. Permulaan saja, pasal 53 Pogging KUHP itu dia kena. Nah, terkait dengan ini, siapa yang menjadi delik? Ya kalau dalam kondisi keterangan-keterangan yang kita terima, ini terkait dengan badan hukum yayasan itu sendiri. Jadi yayasan itu sebagai pelaku tindak pidana. Jadi yayasan itu harus bertanggung jawab karena dia sebagai corporate crime. Tentu organ-organnya juga harus dimintakan pertanggungjawaban. Sepanjang itu dapat dibuktikan adanya anslah, adanya makar, adanya TPPU. Jadi semua tindak pidana yang terkait ini harus disistemasikan, diinvestigasi lebih lanjut. Apalagi TPPU. TPPU itu dari huruf A sampai huruf Z itu ada, dari penggelapan
perdagangan orang, korupsi, dan lain-lain. Nah, itu Pak masuk Burhan, kegelapan. ya, artinya menurut Anda panjangnya proses penyidikan saat ini Ya. tuh artinya polisi sedang mencari juga dugaan. Kalau yang sekarang menurut saya sudah benar, karena yang dilaporkan itu adalah penodaan agama. Jadi penyidik terikat dengan Satu kasus pelaporan. Pelaporan itu sudah masuk, kemudian diperiksa, sudah proses. Itu dalam perspektif integrated criminal justice system itu sudah benar. Tetapi ada masalah yang lebih besar. Ini adalah makar, anslah, terkait dengan Badan Hukum Zaitun. Yayasan Belum sampai ke sana, Pak, karena Pendidikan ini masih Islam. individu yang diperiksa. Ya, Belum kalau sampai ke sana. terkait dengan adanya bukti yang mencurigakan dan itu menjadi satu dalil pemenuhan unsur, kemudian hari ditemukan 2 alat bukti terkait dengan adanya tidak pidana makar, pencucian uang, itu menjadi kumulasi beberapa tindak pidana. Jika ada bukti pasti polisi akan mencium hal itu. Saya ingin minta respon Ya. dulu Pak Ilham, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, ini ceritanya tiba-tiba jadi dahsyat gitu loh. Makar, kemudian NII dan sebagainya. Saya hanya ingin cerita sedikit apa yang saya lihat. Ya, apa yang saya lihat, saya rasakan, saya Hadir dengar. juga kemarin 1 Muharram ya. Saya hadir bersama Ibu Monique Rakers ya. Dan saya pikir kita pasti sepakat apa yang kita lihat di sana. Dan saya nggak percaya bahwa apa yang kami lihat itu sebuah rekayasa. Hari ini kita pura-pura sok Pancasilais ya. Hari ini kita para santri berbaju merah putih dan menyanyikan Indonesia. Saya nggak percaya ada rekayasa seperti itu. Dan saya nggak percaya bahwa puluhan tahun Panji Gumilang itu melakukan rekayasa seolah-olah Pancasilais, cinta tanah air, senang doyan toleransi. Saya nggak percaya itu. Hari itu yang saya lihat adalah ketulusan mereka menyanyikan Indonesia Raya dengan 3 stansa. Lalu orang bilang ya itu pura-pura aja. Sebetulnya mereka bermuka 2. Saya nggak percaya ada 8.000 santri yang diajari untuk bermuka 2. Saya nggak percaya. Baru sekali datang atau sudah kenal lama? Bukan, saya baru sekali datang. Betul juga. Sepanjang saya datang itu, saya selalu menimbang-nimbang ini benar apa enggak. Nah, yang juga menarik begini. Ini mungkin kita berbeda pendapatnya. Makan malam sebelum acara besoknya 1 Muharram, ada dua ruang makan besar, yang kira-kira satu ruang makan itu menampung 150 orang, luar biasa besar. Satu meja bisa menampung 14 orang, saya hitung 14 orang. Kebetulan saya saat itu campur baur betul antara pengusaha, undangan, orang penting, wali santri ada di situ. Pokoknya segala macam orang berbaur. Dan tidak ada pembatasan dan orang diatur supaya orang tidak berkomunikasi. Nggak ada rekayasa itu. Semua spontan, Ibu ya. Ibu Monique saya pikir juga mengikuti itu semua. Nah, kebetulan saya berada di satu meja dengan 3 keluarga wali santri. Saya ini kan orang yang kepoan juga sebetulnya. Ini disebutin ini radikal segala macam. Katanya santrinya itu bisa menjual diri untuk demi mencari uang, demi Al Zaitun. Sempat menanyakan langsung nggak Pak Ilham? Betul sekali. Sepanjang 2 jam, apa yang saya lakukan adalah bertanya dengan mereka. Dengan cara saya ya, dengan cara sedikit guyon. Mereka itu berasal dari Wonogiri, Kediri, dan Bekasi. Tahu dari mana? Bahkan, maaf ya, sampai dengan berapa biaya masuknya, per bulan berapa. Saya melakukan wawancara itu betul-betul karena saya juga seperti Habib Kribo, orang yang mencenderungkan radikalisme. Sebagainya. Kemudian saya waktu saya diundang, sebetulnya saya juga aneh kok saya diundang. Tetapi keinginan tahun saya bahwa markas radikalisme dan sesat itu saya juga pengen tahu. Dan ternyata jam demi jam yang saya lalui, saya 24 jam ada di sana. Jam demi jam, semakin saya yakin bahwa semua itu berbeda dengan kondisi yang Pak Ilham, biasanya kan kalau ponpes ya Pak ya, ya. sangat akrab dengan yang namanya religius, kegiatan keagamaan sepanjang hari. Betul. Kalau Bapak melihat ada pembedanya, karena yang kami lihat di video YouTube, tokoh lintas agama, bahkan Mbak Monique dengan terang-terangan mengenakan kaos bintang Daud ya, Mbak Monique tidak ada penolakan sama sekali di internal ponpes. Iya, itu juga sesuatu yang saya pengen tekankan. Jadi dengan wali santri saya selesaikan dulu sedikit ya. Saya melakukan semacam obrolan sekitar 2 jam itu cukup panjang. Saya makan jam 7 malam sampai jam 9, jam 10, jam 11 saya ngobrol dengan wali santri. Sengaja saya lakukan itu hanya untuk tahu ada nggak sih kecemasan mereka menitipkan anaknya menyantri di situ. Sama sekali nggak ada ekspresi, nggak ada gestur, nggak ada raut wajah yang cemas. Semua bercerita dengan senang hati, dengan percaya betul mereka menitipkan.
Itu satu hal, artinya saya dengar dari wali santri itu sendiri. Kemudian suasana ketika hari 1 Muharram itu suasana yang lepas, tidak. Saya lebih percaya bahwa yang hadir itu orang-orang yang punya jiwa yang bebas dan modern dan sangat terkesan buat saya dari sekian pembicara yang ada di situ bahwa pondok pesantren ini mengedepankan pluralisme, humanisme, toleransi, perdamaian, persatuan. Saya pikir apa benar itu? Tapi ketika saya tanya sama sesama undangan, Bapak udah berapa kali? Kalau saya cuma 1 kali. Dia katakan, ya saya udah beberapa kali ke sini. Kemudian saya bilang, apakah suasananya selalu seperti ini? Karena saya juga bercuriga bahwa mungkin hari ini sandiwara, supaya kelihatan sebagai cinta tanah air dan sebagainya. Terus terang saya juga orang yang tidak menggugu begitu saja. Tapi saya, apakah ini dilakukan setiap hari, setiap tahun 1 Muharram? Ya memang begini kata mereka. Seperti begini, iya seperti begini. Ada tuntutan mengumpulkan dana, mewajibkan yang datang Ya, harus itu juga menyumbang sesuatu yang dengan nominal mungkin fantastis. Ya, waktu saya ketemu dengan wali santri itu saya tanyakan, apakah cerita lempar jumroh dengan uang itu betul? Mereka tertawa. Mereka bilang, halah itu hoax yang nggak lucu banget lah, nggak perlu kita pikirin lah, kira-kira gitu. Dan malah hari itu kita nggak lihat acara itu. Sebelumnya saya lihat di banyak medsos melempar itu dengan uang. Pikir aduh ini, makanya jam demi jam saya semakin yakin bahwa apa yang diceritakan di luar itu sama sekali berbalikan dengan apa yang ada di situ. Sempat bertanya langsung Pak Ilham pada Panji Gumilang? Saya ngobrol banyak kali dengan Pak Panji Gumilang. Apa yang didapat Pak Ilham? Begini ya, sepanjang saya di sana itu, saya lihat bahwa orang ini sering sekali bicara persatuan. Saya nggak tahu apakah itu benar tapi saya lihat itu tulus, persatuan, toleransi, kemudian pluralis. Saya pikir dia mengundang begitu banyak kalangan ya, dari berbagai banyak kalangan. Menurut saya juga aneh juga ini tiba-tiba orang yang senang sekali bergaul dengan banyak orang boleh bercuriga apa saja ya, tapi pada dasarnya jiwanya adalah pluralis. Itu Gus Dur banget menurut saya. Gus Dur banget orang pluralis, humanis seperti itu. Kemudian orang sih bicara soal persatuan, kecintaan terhadap tanah air. Ini saya tuh nggak ada kepentingan yang sama Panji Gumilang atau Al Zaitun, dan saya tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Cuman orang ini yang dibilang, yang orang yang dizolimi seperti itu, ternyata berbeda. Karena apa? Saya ini adalah orang yang punya komunitas, yang berpuluh tahun dizolimi, kemudian pokoknya artinya begitu banyak cerita hoax tentang Dizolimi dalam konteks apa Pak Ilham? Karena kemarin itu sempat ramai antara Panji dan juga Wakil Ketua MUI meributkan mengenai tudingan Panji Gumilang berpaham ideologi komunisme. Bapak sempat menanyakan hal itu? Iya, itu yang saya pikir juga kadang-kadang ini saya tuh tumbuh empati saya. Boleh didekatkan Pak Ilham? Ya, tumbuh empati saya melihat orang yang tiba-tiba punya niat baik tapi kemudian difitnah, di hoax dan sebagainya. Yang sama sekali saya merasakan itu karena puluhan tahun juga saya dan kawan-kawan seperti itu. Anda mengenal Panji Gumilang dari mana ya Pak Ilham? Ya ini harus cerita dari awal. Jadi kira-kira ringkasnya begini. Suatu hari saya terima WA, itu kira-kira 5 hari sebelum acara 1 Muharram. Kemudian saya sendiri kaget, loh kok ada Al Zaitun mengundang saya untuk hadir. Nah kemudian saya katakan bahwa saya bisa hadir selama saya dapat klarifikasi, tabayun. Saya telepon yang mengundang saya, ketua panitianya. Saya menanyakan 4 hal. 1 masalah NI, kedua masalah peribadatan yang katanya tidak sesuai dan sebagainya. Ketiga masalah uang kok begitu banyak ada di situ. Keempat itu tentang wanita mengimami. Semua dijelaskan dengan baik sekali. Tapi saya belum tentu percaya. Makanya saya datang. Saya datang ke sana. Tapi ringkasnya begini saya pikir ya. Semua mengakui bahwa pondok ini baik, santrinya baik, produknya baik. Saya nggak masuk akal saya bahwa sebuah produk yang baik itu dihasilkan dari seorang pemimpin. Sebentar. Anda ini seperti PR-nya Panji Gumilang. Bukan. Nggak bisa hanya 1 hari lalu Anda menyimpulkan. Betul. Panji Gumilang itu di tahun 70-an
dalam sebuah penggerbekan Kodim, ya, Sebentar, distrik militer gini, di oke, ini di giliran Menes saya. itu Sebentar, menemukan saya ingin menyatakan buku Das Kapital di rumah Panji Gumilang. Oke, sebentar. Artinya Panji Gumilang Oke, sebentar. terindikasi komunis. Yang kenal lebih lama siapa? Sebentar. Pak Taufik kenal lebih lama daripada Pak Ilham Aidit? Saya lebih lama dan saya nggak Dari suka. tahun berapa Bapak? Dari tahun berapa? Ya, saya dari tahun 93. Sebentar. Ya. Anda baru 1 hari. Ya, sebentar. Jangan jadi PR-nya Panji Gumilang. Saya tidak nggak jadi suka. PR. Cukup. Yang kedua, maaf ya. Sebentar. Oke. Ya. Soal Das Kapital. Nggak bisa. Pernahkah Anda tahu bahwa Marxisme, Das Kapital Saat itu dibaca rejim sebentar, saat sebentar. itu begitu memang modelnya. Bergantian. Pak Taufik ditahan dulu, Pak Semua Taufik. pendiri bangsa ini membaca Marxisme. Untuk Anda tahu. Saat itu Marxisme, Das Kapital itu dibaca oleh saya setiap lebaran datang ke rumahnya Pak Aha Nasution. Saya lihat di rak itu ada Das Kapital. Terus saya tanya, Pak baca ini? Pak Aha Nasution. Semua pendiri bangsa baca itu. Jadi kemudian Anda pikir bahwa orang baca Das Kapital itu komunis. Lugu sekali. Itu tahu. Saya bukan PR-nya, sama sekali bukan PR-nya Panji Gumilang. Saya nggak dapat apa-apa dari Al Zaitun, nggak dapat apa-apa. Saya cuma cerita apa yang saya lihat. 1 hari, maaf ya Bang Ilham, Anda juga harus kritis. Anda tahu nggak peringatan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Nanti dia cerita ini. Tahun 2000 seperti apa? 2001 seperti apa? Peringatan. Nggak bisa, Ya, nggak apa-apa. itu hanya menilai sesuatu Itu sebabnya dari kan 1 saya tanya, hari. saya Bahaya tanya orang kayak Anda undangan ini. yang lain. Saya tanya Anda undangan jangan lain. memecah belah umat. Saya mau Nggak pecah belah umat. bisa. 1 Anda hari. jangan menuduh saya mau pecah belah umat. Saya peneliti. Oke, Anda sampai jangan di pernah sana. menuduh Tidak. saya. Ya, Pak sampai di Ilham, sana. Saya Pak Abdul Wahid orang tidak usah nggak menggebrak bisa. meja Nggak Bapak. suka. Tenang Anda saja. jangan jadi Baik. komunis, macam Pak belah. Taufik, Kita hentikan selesai sampai di Pak sini. Ilham, Pak kita Ilham, dengarkan terima ke Pak kasih. Heru. Pak Heru karena setiap tahun dia datang ke sana, dia tahu persis Pak Heru sebagai mantan pengawal dari Panji Gumilang. Bisa Oke, kita diceritakan tahan dulu, Pak aktivitasnya Taufik. seperti apa? Tapi menurut Pak Heru, itu Pak Ilham juga cukup, Iya. Pak Taufik cukup. Kita tidak menyerang Kita beralih ke personal di sini. narasumber lainnya. Kita ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru silakan. Hari ini Panji Gumilang telah diperiksa oleh Kabar Boleh lebih Eskrim. dekat lagi Pak Heru, mohon maaf. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa Pak Heru? Korban-korban dari NIKW 9 ini semuanya telah dikorbankan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. 15 triliun yang telah diberitakan itu, uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi? Kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini. Pak Heru bisa dijelaskan seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang Saya sampai Bapak tahun- tahu seluruh kegiatan Panji Gumilang di internal Ponpes? Saya tahun 93 mengenal ataupun saya dikenalkan dengan NII. Saya direkrut oleh NII KW 9 ini tahun 93. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya telah ditartib, atau kalau bahasa di Indonesia di RI-nya itu tartib itu adalah pelantikan. Saya dilantik sebagai lurah Kojak Selatan pada waktu itu. Kemudian hanya beberapa bulan saya dipilih untuk dikirim ke Al Zaitun. Akan tetapi sebelum ke Al Zaitun itu terlebih dulu kita diadakan pemeluncuran dulu di Subang, di pabrik beras. Yang di situ ada sebuah pabrik besar, pabrik beras yang untuk memenuhi kebutuhan semua aparat-aparat NII KW 9 yang ada di Jakarta dan Bandung serta Jawa Timur pada saat itu. Selanjutnya program untuk pembuatan pondok pesantren Al Zaitun itu mulai berjalan. Sayalah pertama kali yang dikirim ke Al Zaitun itu, yang menginjakkan rumput di sana itu saya. Sebagai apa Anda di sana? Saya sebagai pekerja, karyawan Al Zaitun. Tahun 94 waktu itu. Kemudian bagaimana sepak terjang Panji Gumilang selama itu, ya apa yang telah diberitakan oleh kawan-kawan kita
semuanya memang iya, memang benar. Kalau yang adanya Anda seperti rasakan, yang itu. Anda terima apa? Yang saya terima yang jelas itu selain dari pengorbanan dari harta saya sendiri, tenaga saya dan pikiran saya dipekerjakan di sana mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu berjalan sampai dengan 4 tahun. Nah, kemudian ada pelonggaran sedikit, dirubah dari jam 12 malam diturunkan menjadi jam 11. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pak Heru, tapi kan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada penolakan, Bapak juga tidak melawan di kala itu? Oh Anda tidak, menerima? karena kita sudah didoktrin lebih dulu. Kita mempunyai suatu janji yang khusus untuk menjadi anggota NI itu. Poin ketiga itu adalah saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan apa yang ada di diri saya itu artinya sudah kita korbankan. Itu seperti itu. Jadi masing-masing semua anggota NI KW 9 itu semua mempunyai janji seperti itu. Makanya semua karyawan yang ada di Al Zaitun, ya bukan cuma yang ada di Al Zaitun, semua jamaah NI itu mempunyai kredibilitas seperti itu. Pak Itu Heru. bawa uangnya gimana waktu itu ke Al Zaitun itu? Nah, kalau masalah untuk bawa uang itu kan itu suatu ya itu proses pembayaran ya, pembayaran tanah pada awal. Untuk pembayaran tanah di Al Zaitun pertama kali itu kan kalau pada waktu itu kan masih belum ada rekening. Kalau orang-orang kampung itu masih belum ada yang punya rekening. Jadi kalau membayar tanah itu kan pakai uang cash. Jadi uang itu dikumpulkan dari jamaah di seluruh Jakarta, santero dari Surabaya sampai dengan Bandung. Itu semuanya kan menggunakan uang cash waktu Nominalnya itu. tidak sedikit itu kan Pak? Karungan. Pak Heru. Untuk pembayar pembelian tanah ya itu memang itu metode zaman dulu memang seperti itu. Pak Heru, Pak Heru. kalau pemirsa mendengar sekilas apa yang Bapak ucapkan, semuanya masih kategori wajar. Maksud kami, apakah ada tindakan kriminal atas perintah Panji Gumilang yang Bapak maksud? Jangan sampai ini jadi tudingan sepihak tanpa bukti, Pak Heru. Ditanggapi sesaat lagi, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Baik, kami lanjutkan kembali diskusi tadi masih terpotong dengan Pak Jadi- Heru. Artinya Pak, yang didoktrinkan kepada Anda yang menurut Anda tidak sesuai dengan syariat itu apa? Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang mengajarkan bagaimana apa-apa yang di luar jamaah. Jadi kita itu setelah kita di musyahadah itu menjadi anggota negara Islam Indonesia itu, kemudian jamaah yang berada di luar negara Islam Indonesia itu adalah kafir, halal. Artinya apa-apa yang dimiliki di luar dari jamaah NI itu dihalalkan Untuk diambil. untuk diambil. Itu yang Contohnya, bilang Pak? siapa Pak Heru? Loh, kita sendiri yang melakukan kok, kita bohong dengan orang tua, kita mengambil hak orang lain. Tidak diserahkan oleh Panji Gumilang secara langsung, tidak mungkin hal itu juga seperti itu. Akan tetapi kita akan mempunyai pimpinan-pimpinan di setiap wilayah itu kan adalah Pada saat itu pimpinannya yang Anda masing-masing. ketahui Panji Gumilang itu menjabat sebagai apa? Kalau memang kata Anda ada kaitannya di sini, kita butuh bukti juga Pak. Panji Gumilang adalah seorang imam negara Islam Indonesia KW 9. Jadi semua apa yang dilakukan oleh jamaah di teritorial Atas itu perintah semuanya Panji. atas perintah imam negara Islam Indonesia. Setiap 1 bulan sekali itu turun yang namanya koror. Koror itu kalau di Republik Indonesia itu adalah kepres, keputusan presiden. Kalau di NI itu adalah namanya koror. Pak Heru. Jadi imam negara Islam Indonesia itu mengeluarkan koror perintah dalam 1 bulan itu apa yang diperintahkan oleh imam itu itulah yang dilaksanakan Itu- oleh jamaahnya. Jelas namanya di sana Pak. Ya jelas. Siapa di sana Pak nama presiden? Abdul Salam. Dulu belum Panji Gumilang namanya. Abdul Salam. Dan itu adalah Panji.
ya Panji Abdul Salam, Panji Gumilang, Abu Ma'arif, ya itu. Pak Heru Abu Toto. Pak Heru ada penyesalan mungkin? Tadi ngobrol sama Mas Taufik, ada kisah di Jakarta yang mungkin paling fatal yang pernah Anda lakukan dan sampai sekarang berbekas, Bapak. Penyesalan untuk Anda. Yang pertama, penyesalan saya ya saya berbohong pada orang tua saya, dan saya juga sudah mohon maaf dengan orang tua. Adapun apa yang sudah saya lakukan, orang tua sudah memaafkan. Nah, kemudian yang satu lagi, saya bersama kawan-kawan saya untuk memenuhi kebutuhan daripada target-target untuk pendanaan, karena kita diberikan target untuk setor dana ke jamaah kita itu wajib sifatnya waktu itu, karena kekurangan sedikit pun masih ditagih. Kita tidur malam pun kita dibangunkan untuk cari uang. Caranya Dan cara apa itu, Pak? Kita dulu pernah bersama-sama dengan kawan itu, saya mencuri kotak amal di masjid di Tebet. Kemudian ampli yang buat adzan di masjid kita ambil. Masjidnya apa? Mumpung di forum ini disampaikan saja. Waktu itu saya masjid di Ittihad, Al-Ittihad di Tebet masih besar tuh. Iya. Itu tahun 93 itu kita ambil itu ampli dengan kotak amalnya itu. Kita gotong gitu bertiga waktu itu. Baik, Pak Heru. Sekarang kita juga ingin melibatkan mahasiswa yang kabarnya akan bertanya langsung kepada Mbak Monik ya. Silakan dari Universitas Trisakti. Silakan. Sudah nyala? Baik, perkenalkan, saya Christian Adin Leviandri Hidayat dari Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan saya ingin bertanya kepada Mbak Monik selaku aktivis pro Yahudi dan Israel. Terkesan di media sosial bahwa Mbak Monik ini mendukung Pondok Pesantren Al Zaitun dan Bapak Panji Gumilang terkait dengan toleransi ya. Dan sempat hadir juga pada waktu 1 Muharram. Dan yang saya ingin tanyakan di sini, apakah Mbak Monik memiliki kepentingan lain dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, ataukah seperti ingin mencari dukungan untuk pro Yahudi dan Israel dari Bapak Panji Gumilang ataupun Pondok Pesantren Al Zaitun? Terima kasih. Langsung jawab, Mbak Monik. Ya, Sudah, silakan Mbak. ya, terima kasih dari Trisakti ya, Fakultas Hukum. Ya, saya mau cerita sedikit sebelumnya. Saya sangat menyayangkan jika hari ini terjadi penetapan tersangka kepada Panji Gumilang dan juga mungkin ada penangkapan. Saya menyayangkan jika terjadi. Kenapa? Sebentar lagi Indonesia akan merayakan ulang tahun ke-78. Dan kita masih berkutat pada isu-isu tentang penistaan agama, tentang isu-isu gosip negara dalam negara, NII. Yang pada kenyataannya di tahun 2012, ini saya berkaitan dengan itu juga ya. Di tahun 2012 kalau Bapak Ibu mau lihat di situs Kementerian Agama tahun 2012 ada berita judulnya Al Zaitun bukan sarana pendidikan radikal. Ini adalah pernyataan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali ketika dia sebagai Menteri Agama menilai tentang sistem pendidikan di Al Zaitun. Ini masih ada beritanya di situs resmi Kementerian Agama. Nah, jadi ketika saya menjadi wartawan selama 18 tahun, saya pernah meliput tentang Al Zaitun di tahun 2012 dan 2015. Dan selalu seperti isunya naik lalu ditimbun, isunya naik lalu ditimbun. Gitu ya. Dan memang berkaitan dengan NII, tetapi tidak pernah ada tindakan. Dan kembali tahun ini 2023 muncul lagi. Gitu. Jadi munculnya kenapa? Masih di persoalan yang sama. Sementara sistem pendidikan pesantren di Al Zaitun itu mendapat akreditasi A unggul. Jadi kalau kita mau bicarakan Al Zaitun, berarti kita membicarakan satu, kenapa bisa dia mendapatkan akreditasi A unggul kalau memang ada radikalisasi. Kemudian apa kerja BNPT? Apa kerja BIN? Kok tidak bisa mendeteksi adanya NII di tahun di masa pemerintahan 10 tahun
Presiden Jokowi. Intelijen kita ngapain aja gitu kan. Jadi janganlah kita menjatuhkan kinerja baik pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan ngebahas isu ini, dengan mengangkat kesannya ada NII, itu sebetulnya menjatuhkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah sangat baik. Nah, kenapa saya bisa diundang ke sana? Saya nggak tahu, mungkin karena berkat TV One. TV One undang saya bicara, kemudian akhirnya saya diundang ke acara 1 Muharram. Karena saya diundang ya saya datang. Saya nggak tahu kalau disuruh bicara. Nah, yang saya lihat di sana ada prasasti untuk mengajarkan, mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Maaf Bu, Dan saya potong Institut sebentar. Agama Islam, saya melihat ada visi dan misi menghapus diskriminasi. Itu saya lihat sendiri. Kalau memang ini dikatakan, Jadi apa yang dilihat izinkan Ibu saya di sana bicara. itu hanya merupakan sebuah cover. Ya, Itu hanya izinkan pencitraan saya Bu. bicara. Semuanya itu dulu. pencitraan. Nah, kenapa saya berani berdiri untuk Al Zaitun meski waktu itu saya belum pernah ke Al Zaitun. Jadi saya udah ngomong di sini, baru saya diundang gitu ya. Karena pada tahun 2016 Al Zaitun datang ke tempat saya, ke kantor saya Bapak. Mereka bilang anaknya Pak Imam Prawoto datang, mohon izin untuk hadir di acara saya. Acara Tolerance Film Festival saya yang pertama dari tahun 2016. Mereka datang tahu nggak untuk apa? Menyanyikan lagu Yahudi. 35 santri naik bus dari Indramayu jam 3 pagi sampai di acara saya untuk nyanyi jam 10. Keroncong Yahudi. Dan ini dilakukan for free. Jadi mereka tolerannya sejak 2016. Bukan Pusat pengembangan baru-baru budaya saja. toleransi Dan mereka pengembangan budaya melakukan perdamaian itu, adalah Bapak. merupakan suatu Kita dengarkan dulu, tolak Pak. belakang itu Bu. Oke, menurut Bapak tolak Dengan belakang. apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sama sekali itu bertolak belakang itu. Iya. Nah sekarang Itu hanya merupakan saya sebuah menjawab dulu ya tipuan. Bapak Yang ya. dilakukan Saya Panji menjawab dulu ya. Saya menjawab dulu. Ada bukti Iya, Panji bentar. Gumilang mengajarkan Yang intoleran. dilakukan Panji apa Pak? Ya, Kalau bertolak belakang yang dilakukan Intoleran Panji apa? Pak? lah suatu pendidikan, pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi Dan itu perdamaian. dan perdamaian. Saya tahun 2013 waktu ada perang di sana pernah ada perang Bu, perang saudara antara keamanan dan karyawan, itu diadu itu 2002 itu diadu itu antara karyawan dengan itu. Apakah itu suatu perdamaian? Kalau versi Pak Iya, Heru intinya kalau kamuflase, konflik- Mbak Monik lanjutkan. Iya, Itu jadi kamuflase gini, semua. Kalau ada konflik internal itu bukan ranah saya, karena saya berbicara pertanyaan dari mahasiswa. Ya makanya Kenapa apa yang saya sampaikan datang? ini Oke, itu saya hanya datang. sebuah cover. Itu hanya Begini. untuk berlindung. Oke, Mbak Monik. Begini, sekarang saya kembali ya mahasiswa. Jadi ketika mereka datang ke tempat saya di tahun 2016 itu bulan November. Dan Anda mungkin ingat, saudara-saudara semua, tanggal 4 November ada hari demo nasional anti Ahok di Monas. Adalah sebuah keberanian besar. Al Zaitun datang menghadiri acara Tolerance Film Festival, isi filmnya tentang Yahudi, Israel, Palestina, Holocaust. Butuh keberanian besar loh. Kenapa? Karena coba aja bayangin, baru ada demo 4/11 di Monas, tapi mereka berani tampil di acara yang berbau Yahudi. Coba, luar biasa bukan? Inilah yang saya nilai. Akhirnya ketika saya diundang kembali untuk datang, saya menghargai. Saya Mbak, datang, begini meski situasinya seperti Oke. sekarang ini. Tadi Jadi di awal pesan saya di adalah awal, apakah ada ya, kepentingan? Kepentingan saya adalah membalas Ya. budi baik. Nggak ada yang nyeleneh ya Mbak? Tidak ya? ada maksud menunggangi Dan Al Zaitun tidak ya, Mbak, ada ya? nyeleneh. Iya, Kalau oke. akhirnya mereka Terserah. mendukung Israel, mendukung Yahudi, Gus Ya. Dur pun begitu. Nggak ada yang nyeleneh karena selalu yang Ya kan? ditampilkan oleh Panji Gumilang itu adalah hal-hal yang baik. Nggak ada yang buruk yang ditampilkan oleh Panji Gumilang itu. Bapak, Selalu hal-hal yang alumninya baik. ada banyak ribuan, Apalagi terhadap santrinya tamu-tamu banyak ribuan. undangan.
Wali Nggak santri mungkin mereka selalu dilibatkan. menampilkan suatu hal yang buruk. Wali santri selalu dilibatkan dalam acara. Pak Heru berapa lama? Wali Satu santri itu Muharram. siapa wali santri itu? Wali santri Yang saya orang tanya. tua santri kan? Wali santri itu adalah kebanyakan orang NII. Nah sekarang begini, Tuh. kalau memang Bapak menuduh di sana ini sarangnya NII, besok bisa nggak BIN datang ke sana? Loh, kok BNPT datang ke Enggak, sana? saya kepengen tanya, ada apa enggak Nggak pengajaran mungkin, dari kan? Az-Zaitun Panji Gumilang itu mengajarkan kebencian kepada non-muslim? Ya nggak itu? mungkin Ada apa? lah, Habib. Loh, saya tanya, Kalau ada yang yang langsung selesai, yang nggak internal. mungkin lah, Sebentar nggak dulu. bisa. Nggak bisa, jangan berhayal ya. Beginilah, Jangan saya berhayal, kasih tahu ya. nggak mungkin. Nah, saya bicara dulu. Iya nggak mungkin. Nah, saya bicara Habib. dulu. Ada contoh Nguruki. Tahu Nguruki, Pondok Pesantren Negeri. Itu jelas-jelas anti Pancasila. Mengajarkan kepada muridnya. Itu jelas-jelas mengajarkan apa? Selain kepadanya kafir. Nah dulu, jangan dibantah. Lah, saya ini cuma bertanya. Ada apa enggak Panji Gumilang dalam literaturnya mengajarkan kepada anak muridnya membenci agama lain atau suku lain? Oke, langsung Itu dijawab aja. aja. Oke, Langsung nih. dijawab. Panji Gumilang itu kan covernya. Lo nggak jawab aja, ada apa enggak? Dengar dulu, ya. Panji Gumilang covernya, di bawahi teritorial, itu ditelusur, diajarkan bagaimana Pancasila itu dikatakan kafir dan sebagainya. Telusuri Jelas program TV One, Pak. Nanti program pemirsa TV One, nggak jelas juga, Pak. jelas pelakunya, tapi dibiarin tuh sama polisi. Bukan, Nggak ditangkap kan jelas. Mukanya yang saya jelas. tanya tadi loh. Anda ini harus memahami Bentar dulu. temuan Oh, agama. Anda banyak bicara, saya mau nanya. Ada apa enggak dari Az-Zaitun literaturnya mengajarkan kebencian kepada selain Islam? Ya nggak mungkin lah itu. Heru, Kalau ada, ada ya langsung berarti dihajar oleh berarti negara. Anda cuma Ada, Pak. Nggak mungkin. Bentar, Pak, ini dulu. Gini, sebentar. Indoktrinasinya Ada, Pak apa? Heru. Bukti indoktrinasinya Iya, apa? kita Itu yang- dengarkan dulu, Pak Heru. bukti doktrin itu apa itu? apa? Itu kan bukti doktrin terhadap jamaah NII itu kan bukti. Enggak, Ya, masalah dok- kebencian terhadap agama Buktinya lain. ini, Pak. Ini kena doktrinnya, Pak. Buktinya ini langsung kami Ada hadirkan. apa enggak Anda diajarkan? Gini. Pak Heru Doktrinnya buktinya. apa, Pak Heru? Saya terus terang ya, Mbak Muni terserah Anda mau jadi kampanye Yahudi terserah. Tapi Anda harus menghormati proses hukum yang ada di kepolisian. Anda bilang tadi isu dan sebagainya. Kalau saya mau bilang isu, bagaimana umat Islam ya di Palestina dibantai oleh Israel? Panjang ini, Apa Bapak, Anda juga akan Bapak sudah berpikir? pernah Saya datang pikir ke gini lah, Israel, saya Apa kan? isu? Kita Bapak dengar- sudah Kita pernah fokus ke datang Al-Zaitun. Kita fokus ke Al-Zaitun. Habib, Mabes Polri. Habib Kribo. Bapak sudah Saya pernah mau bicara Nggak terakhir. bisa. Bentar, saya mau bicara Pak terakhir. Ilham, silakan. Saya mau Pak bicara Ilham. terakhir. Pak Ilham, silakan. Ini yang satu kubu kok saling Satu berdebat ya, kalimat Pak? aja kalau buat saya. Tenang. Bicara Pak Ilham. Al-Zaitun itu bicara lembaga pendidikan. Pertanyaan saya sederhana aja. Apakah dalam silabusnya itu diajarkan tentang kebencian terhadap agama lain? Apakah tidak boleh toleran dan sebagainya? Dalam silabusnya. Itu pertanyaan konyol. Bukan. Ya. Berarti udah. Jawabannya nggak ada. Udah. Jawabannya nggak ada ya Pak udah. Ilham, dalam kasus ini Panji sebagai individu yang Ya, diproses, Pak. betul. Artinya Atau itu kan yayasannya. Sekolah itu yang saya Zaitun yang tuh sebutkan. Iya. dalam literaturnya mengajarkan kebencian seperti yang Ya, dijuluki. itu. Kebencian Misalnya, terhadap Kita aliran ke Pak lain. Abdul Hoir, jangan-jangan dia lebih tahu dengan Panji Gumilang nih, Pak Abdul Hoir nih. Nah, Lebih ini kenal saya nih cuma Pak Abdul Hoir. menanggapi Kalau terakhir. saya- Nah, saya mau bicara terakhir. Saya tetap Tahan dulu ya, pada Bang. pendapat saya, keyakinan saya, Panji Gumilang tidak pulang. Panji Gumilang ditangkap, ditahan, karena telah memenuhi unsur pemberitahuan berita bohong. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana. Ini Habib Rizik saja ngomong sehat, walaupun sakit, kena delik ini berita bohong. Ngomong berisik tadi, ada nggak ngomong berisik? Gue bandingin, Bebek. Apalagi saya juga ini. Yang Saya tadi sopan juga dong, membandingkan. Bapak. Yang beretika ya debatnya ya. Entengnya Habib Loh, Rizik, gue tadi bandingin kasus. saya juga membandingkan. Dibilang Entengnya Habib Rizik, Kita gue berbicara damai di sini, bandingin. Pak Reka. Satu. Kedua, berita tentang keonaran. Oke. Itu sudah masuk keonaran ini. Di sini aja udah onar. Ya, udah Ini rame sejuk, onar. Bang. Gak ada yang onar, Bang. Ini sejuk damai ini, Bang. Nah, Habib Rizik itu onarnya dunia maya kena vonis. Oke. Oke. Nah, kemudian penodaan agama itu 5 tahun. Itu fatwa MUI jelas. Kriteria ada 10 tentang aliran sesat. Nah, itu silakan konfirmasi ke MUI, fatwanya sudah terbit menjadi rujukan dari penyidik Barreskrim Polri. Kemudian ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE. Semua itu 6 tahun. terpenuhi, Panji. Paling Oke. banyak 10 tahun. Oke. Minimal 5 tahun. Jadi
sangat wajar yang bersangkutan ditangkap lalu tidak pulang proses sampai di pengadilan. Itu aja. Saya cuma ingin menutup aja ini omongan Singkat, saya. Habib. Kalau emang Al-Zaitun atau Panji Gumilang terindikasi dia menciptakan suatu gerakan yang mungkin mengganggu atau mengancam Pancasila atau melahirkan gerakan radikalisme atau tadi yang Bapak katakan juga mengatakan selain kelompok lain kafir boleh dirampok, itu saya dukung polisi mengusut. Itu fokus di situ. Dan ini juga satu saya minta, jangan berhenti di Al-Zaitun. Itu Ngeruki itu jelas-jelas Pondok Ngeruki. Kita membahas masalah ini. Itu yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Kita tunggu sama-sama. Jelas-jelas dia mencetak teroris. Jangan kemana-mana. Jadi jangan cuma yang bisa Zaitun menjawab aja. pertanyaan. Para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, saya teringat akan satu buah ayat yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi siapa saja untuk memeluk agama Islam. Saya berbicara dari persepsi sudut pandang saya. Ayat ini menyatakan kepada kita semua manusia, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tapi yang perlu ditafsirkan, ayat ini menyatakan keluar, bukan menyatakan ke dalam. Kepada siapa saja dalam agama Islam tidak ada unsur paksaan. La ikraha fiddin. Orang luar tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi ketika sudah menjadi penganut agama Islam, maka dia harus konsekuen, totalitas mengamalkan ajaran Islam, termasuk di dalamnya toleransi yang disebut dengan tasammuh, toleransi. Sama juga begini saudara, kalau saudara ke Jakarta, khususnya ke Kebayoran Baru, mampirlah ke tempat saya, itu tawaran dari saya. Saudara mau mampir boleh, saudara tidak mau mampir juga tidak apa-apa. Itu tawaran saya kepada orang luar. Tapi ketika saudara sudah memutuskan untuk mampir ke rumah saya, maka ketika saudara masuk ke dalam pekarangan rumah saya, saudara harus ikuti aturan yang ada di dalam rumah saya. Lagi-lagi, hari ini kita masih disibukkan dengan Al-Zaitun dan seputarnya. Saudara, pertama, biarlah proses hukum yang sedang berjalan kita harus cermati dan kita harus hormati. Yang kedua, bukankah hukum dibikin untuk mengatur alur tertibnya sebuah masyarakat agar kehidupan lancar, tentram dan tertib, termasuk di dalamnya tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur pencemaran, tidak ada unsur penistaan. Karena itu maka hukum harus benar-benar ditegakkan. Kita negara Indonesia adalah negara yang ingin menegakkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak lain dan tidak bukan garda terdepannya adalah supremasi hukum. Apapun yang terjadi, berproses di jalan hukum, pertama itu merupakan perjalanan yang sangat beradab. Yang kedua, proses hukum apapun hasilnya tentu akan kita hormati dan kita jalankan sebuah konsensus agar masyarakat tentram, tertib dan aman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Pak Kiai, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan segera breaking news TV One karena Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Ya, usai 8 jam diperiksa oleh Barreskrim, kami akan hadirkan informasi dalam breaking news TV One sesaat lagi. Terima kasih pemirsa.